alaihissalam. Artinya ini masya Allah, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW adalah memiliki dihadiahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karakter yang mulia dalam seluruh karakter, sehingga siapapun bisa mencontohnya. Nah, contoh misalnya di sini ada contoh dilebihkan dalam beberapa karakter. Saya misalnya 6, ya, ada beberapa karakter yang ada sangat kuat pada saya. Misalnya ada karakter misalnya al-ithar, kemudian ada al-hikmah, ya, sehingga lebih suka berdiam diri dalam waktu yang lama dalam keadaan berpikir, nah, dan lain sebagainya. Kemudian ini menjadi sebuah informasi bagi kita. Selanjutnya, selama dia udah tumbuh, nah kondisinya beginian, tidak menentu. Ada yang terluka oleh lingkungan di sekitarnya sehingga lemah, menurun. Ada yang awalnya sangat kuat, tiba-tiba dia hanya makruf saja, hanya mulia saja, tapi tidak sangat kuat. Nah, di sini. Dan tugas kita adalah tadi mengangkat, menumbuhkan karakter-karakter yang lemah dan mengembalikan karakter-karakter yang sangat kuat, begitu. Nah, ini sahabatku sekalian. Pertama, kita menemukan 6 karakter unggul, ya, kemudian menemukan karakter terlemah. Setelah itu kemudian kita menumbuhkan karakter yang lemah dan menjaga agar karakter unggul tidak berlebihan sehingga muncul sifat yang tercela dan diarahkan supaya bermanfaat. Nah, begitu tugas kita. Saya ulangi ya. Tugas kita menumbuhkan karakter, ya, yang lemah ditumbuhkan, sehingga ma'ruf, baik, tidak mengganggu dan bergantung pada orang lain. Ya, maksudnya bergantung dalam urusan pribadi. Kemudian menguatkan, ya, menumbuhkan karakter yang bakatnya, menumbuhkan karakter bakatnya, ulangi. Ya, sehingga tumbuh kembali menguat, membaca, menjaga, dan mengarahkan. Nah, menjaga agar apa? Menjaga agar tidak terluka, satu. Menjaga agar apa? Agar tidak berlebihan sehingga muncul sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga, mengarahkan supaya bermanfaat. Oke, ini garis besarnya begitu. Nah, ini contohnya dilebihkan dalam bakat-bakat ini. Oke, nah dari situ kalau kita tarik, nah, disimpulkan ini adalah yang warna merah ini. Ini adalah karakter yang dominan pada fisik. Sementara yang kuning adalah karakter yang dominan pada akal. Yang hijau adalah karakter yang dominan pada perasaan atau hati. Maka di manusia itu ada tiga bagian. Tadi apa? Fisik, yang merah. Kemudian apa lagi? Kuning apa? Yang hijau apa? Ya, hati, perasaan. Hati tempatnya merasakan. Nah, 3 itu. Nah, induk bakat itu terbagi menjadi 3. Ya, mesti ada. Kalau tidak dominan ego tinggi, dominan ego sedang, atau dominan ego rendah. Nah, kalau dia suka bergerak, ciri umumnya, maka dia termasuk ego tinggi. Kalau dia suka berpikir, berarti dia tipe ego sedang. Kalau dominan dia suka berperasaan, maka dia ego rendah. Dan ini dibagi 2 lagi. Dari 3 menjadi dibagi 2. Jadi berapa? 6. Ya. Ini berpikir atas sadar. 3 bagi 2, 6. Ya. Berpikir atas sadar, betul. Karena berpikir pakai hati. Kalau berpikir pakai otak, 3 bagi 2, 1,5. Ya. Jadi pakai atas sadar. Kalau bawah sadar berarti 1,5. Kita pakai atas sadar. Jadi 3 bagi 2 sama dengan berapa? Kan 6. Ya, betul. Sesuai. Ya, 6 itu apa? Ya, di sini. Ada dibagi introvert dan extrovert. Nah, introvert itu apa? Dia tidak suka bertemu dengan orang, tapi sukanya bertemu dengan selain orang, bisa benda, HP, dan sebagainya, atau buku,
ya, dan lain sebagainya. Kemudian ekstrovert, dia lebih suka bertemu dengan orang, ya. Ya. Dibagi lagi sini. Seperti ini pembagiannya. Nah, jadi ada manusia itu ada nanti bakat mempengaruhi, bakat bekerja sama, bakat melayani, bekerja keras, berpikir dan perasaan. Ya, sini ya. Ini pembahasannya loncat-loncat. Ya, dan kita langsung gambar dulu. Sebetulnya ini kita langsung tebak ya. Oke, sebentar. Saya akan flashback dulu saja. Ini kalau langsung ke bakat lebih banyak yang skip ya. Mohon maaf, banyak yang skip nanti akhirnya nggak paham. Mohon maaf, saya ini ya refresh dulu pemahamannya ya. Hari ini saya akan bicara bakat dulu, tapi saya akan bicara cara menumbuhkan kesadaran dulu saja biar urut. Oke, punten ya. Karena ini banyak yang skip nih. Ini apa, masih ada yang begitu. Oke, sebentar. Kita bicara dulu yang pertama, membangun karakter iman. Itu dulu sebelum makan. Coba membangun karakter apa? Iman. Ini belajar shortcut tapi praktis insya Allah. Membangun karakter apa? Iman. Jadi sesuai urutan dan tahapan itu begini. Dalam pendidikan itu perlu diperhatikan urutan dan tahapan dalam pendidikan, itu penting. Karena kalau urut ya, maka yang cepat terasa cepat, yang lambat terasa, yang mudah terasa mudah. Tapi sebaliknya, kalau tidak urut, maka yang cepat terasa lambat, yang mudah terasa susah. Hal ini dibuktikan dalam sejarah bagaimana terjadi penurunan kualitas generasi dari sahabat ke generasi tabi'in. Walaupun tiga-tiganya dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in disebut sebagai generasi terbaik, tetapi telah terjadi penurunan kualitas generasi dari sahabat ke tabi'in. Apa salah satu faktor yang utama adalah hanya beda urutan dalam mengajarkan, dalam mendidik. Kalau di zaman sahabat iman dulu, baru Al-Quran. Tapi kalau tabi'in, Al-Quran baru iman. Materinya sama, materinya bagus, luar biasa, tapi salah urutan. Dosa tidak, tapi efeknya terjadi penurunan kualitas generasi. Maka nanti di kita mau belajar apapun boleh silakan. Mau belajar adab, iya kita ajarkan. Mau belajar ilmu baca, iya kita ajarkan. Mau belajar apapun kita ajarkan. Tetapi yang menjadi target pertama dan utama itu harus sesuai dengan urutan. Yang menjadi target utama dan pertama itu harus sesuai dengan urutan. Sehingga kita kembalikan konsep pendidikan sebagaimana pendidikan tempo dulu yang terbukti melahirkan generasi yang terbaik. Oke, jadi gitu ya. Oke, dengan urutan yang tepat, ya, maka yang mudah terasa mudah, yang cepat terasa cepat. Dengan urutan yang salah memang tidak dosa, tapi apa tadi? Tapi yang mudah terasa susah. Maka orang itu kagum, anak itu kagum kalau apa? Dia merasa disayang. Maka ini yang tugas kita. Bagaimana supaya anak merasa disayang? Berarti dia pasti mengagumi dan endingnya mencinta. Kalau sudah cinta maka sami'na wa ta'na. Nurut. Nah, gitu ya. Oke, baik. Begitu. Nah, sahabatku sekalian, untuk membuat saya sebutkan fakta dulu. Fakta seorang guru pasti menyayangi anaknya. Betul atau tidak? Dia keluarkan tenaga untuk berpikir bagaimana supaya anaknya paham. Oh iya, ada ini saja klipnya yang ini.
kayak di situ. Terus kemudian yang kedua, jadi fakta, coba ulangi, fakta orang tua dan guru pasti sayang pada muridnya. Oh, enggak ada ya? Oh ya, ini enggak salah. Sorry saja. Tapi banyak anak, banyak murid yang belum sayang, belum merasa disayang oleh orang tuanya. Banyak murid yang belum merasa disayang oleh gurunya, oleh muadibnya. Nah, begitu sahabatku. Maka tugas kita adalah bagaimana supaya fakta kita menyayangi anak kita, murid kita, tapi murid kita juga merasa disayang. Nah, sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan dalam satu riwayat ketika ditanya siapa yang paling diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua ngacung, gitu kan? Semua saya, tetapi mereka sebetulnya merasa disayang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang faktanya disayang, masya Allah. Jadi ketemu, udah fakta disayang dan merasa disayang, masya Allah. Tambah kuat. Tugasnya adalah baca induk bakat. Ulangi apa? Baca induk bakat. Oke. Kalau kita ingin membuat anak merasa disayang sehingga mengagumi dan mencintai kita sehingga samina wa ata'na, maka baca induk bakat. Setiap anak memiliki induk bakat yang berbeda-beda, bisa jadi beda, bisa jadi sama. Tugas kita adalah membacanya dulu. Karena anak yang induk bakatnya ego tinggi, cara pendekatannya itu efektif berbeda dengan ego sedang. Begitu pula anak yang ego rendah. Nah, pertama tugas kita adalah bagaimana membaca induk bakat anak-anak murid-murid kita. Nah, yang pertama adalah ketika dia ego tinggi, maka cirinya adalah dia berani ketemu dengan orang baru, berani dengan ketemu orang baru, ya. Nah, walaupun dia baru kenal, ya. Walaupun kelihatan wajahnya serem, nah, gitu. Walaupun kelihatannya galak, nah, gitu ya. Tapi dia berani mencoba permainan yang ekstrim, ya, tanpa ragu, dan itu spontan dan sering. Spontan dan apa? Sering. Ya, nggak ada yang nyuruh, dia langsung manjat, nggak takut-takutnya tanpa ragu, dan sering berulang. Nah, lagi-lagi anak itu yang manjat itu, wah gitu. Kemudian berikutnya dia berani bicara dan fasih dalam bicara, nggak sabaran. Kalau di janjeni nggak bisa semayani, paham nggak ini bahasanya? Ada yang nggak paham? Nah, ya ada. Jadi kalau misalnya dijanjikan, dia itu nggak sabaran. Kenapa nggak sabaran? Karena ada desakan bakat yang namanya al-azimah, tekad yang kuat untuk menjalankan rencana sesegera mungkin. Dia nggak suka menunda rencana. Sekarang, nah gitu. Nggak pakai nanti, nah gitu. Ini tidak sabaran munculnya di anak-anak. Kemudian tidak mau kalah. Ya, nggak mau kalah gimana? Jadi dia kalau lagi berlomba-lomba, itu suka pengennya menang. Kalau kalah langsung emosi. Ya, dia nggak terima. Nggak bisa diulangi. Nah, gitu ya. Gitu ya. Nah, dan dia suka kalau mainan apa itu suka ngajak lomba-lomba. Yuk balapan. Yuk cepet-cepetan. Yuk disi-disian yuk. Nah, gitu. Dia suka begitu. Itu spontan dan sering. Nah, kemudian ini namanya al-munafasah. Kemudian tidak mau mengalah sama cemburuan. Ya, kalau lagi ada temannya diperhatikan, dia suka iri. Kemudian kalau misalnya ada yang melakukan pelanggaran, dia sensi. Berarti dia sering laporan. Ustazah, dia belum wudu loh. Ustazah, dia wudunya salah. Nah, gitu. Ya, segitu. Ustazah, tadi dia nggak pakai ruku. Gitu. Langsung itidal lah gitu misalnya. Dia suka laporan, spontan dan sering. Itu disebut bakat al-ghairah. Kemudian gengsinya tinggi, ya, al-izzah atau al-waqar. Ya. Dia paling nggak suka diremehin. Kayak Nizam itu al-waqar, saudara. Ya, berwibawa dia.
Ya, maka sukanya bergaul dengan orang-orang dewasa. Masya Allah. Orangnya terlihat tenang, gitu ya. Itu bakatnya, gengsinya tinggi. Al-waqar. Dia nggak suka diremehin. Kalau diremehin, apa iso? Buktikan. Dia tertantang untuk membuktikan bahwa dia bisa. Nah, kemudian berikutnya banyak gerak, yang nggak mau diam. Apa itu? Itu potensi bakat namanya an-nasyato, semangat. Nah, di besarnya nanti kalau dia punya pekerjaan, pantang nggak selesai, harus selesai. Apapun caranya. Nah, contohnya Ustaz Raffi. An-nasyato. Iya. Kemudian kalau di kecilnya sering bikin masalah biasanya. Iya, Masya Allah. Kemudian ya, tawaf di kelas. Ya. Kemudian berikutnya perfeksionis, sempurna, al-ihsan. Jadi dia biasanya anak suka memperhatikan penampilan. Ya, agak menceng-menceng dikit gitu kan? Ya, betulin. Ayo anak-anakku sekalian, gitu. Ya, perhatiin dulu. Nah, bentar lagi nggak lama dia perhatiin lagi, nah gitu. Nah, dia selalu memperhatikan penampilan. Yang kedua, kalau dia ngerjain sesuatu, dia sering nanya, Ustazah, ini udah benar apa belum? Nah. Lagi belum lama, Ustazah gini ya, nah gitu. Bener gini ya Us ya, nah gitu, sering. Nah, ada begitu, nah itu namanya bakat perfeksionis. Dia pengennya hasilnya sempurna, apa? Sempurna. Bahkan ketika Mbak Jian itu kan bakatnya itu. Ketika dia lemah dalam menghafal, tapi dia tidak mau hasil ala kadarnya. Sehingga dia lakukan yang lainnya menghafal setengah hari selesai, tapi dia bisa memaksa dirinya dari pagi sampai maghrib. Nah, dengan capaian yang sama. Gitu. Karena apa? Dorongan bakat perfeksionis. Ya. Maka menghafal Quran itu bukan hanya cerdas, tapi juga butuh bakat-bakat yang lainnya. Perfeksionis, bakat asamt. Asamt itu apa? Diam dalam waktu yang lama. Ada anak saya cerdas, tapi ngafal cepet juga lupanya. Karena kenapa? Dia nggak punya bakat asamt, lemah bakat asamnya. Diam dalam waktu yang lama, nggak bisa, harus gerak. Gitu. Maka dia termasuk anak-anak yang maka menghafal itu uniknya. Menghafal Quran maksudnya, unik. Tidak hanya butuh kecerdasan, bahkan yang tidak cerdas pun bisa menghafal. Karena dia punya apa? Bakat-bakat yang lainnya yang dibutuhkan dalam menghafal Al-Quran. Dan itu senada dengan disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Triwahyudi rahimahullah. Beliau sudah berpengalaman tahfidz di berbagai perguruan tahfidz, bahkan penelitian beliau terakhir di Pondok Fatihatul Islam. Ya, ada seorang milik pondok Ustadz Anwar, ya, Khairul Anwar ya, misalnya. Beliau ini termasuk sering menjuari tahfidz di seluruh dunia. Ya, lomba-lomba musabaqah hifdzul Quran dunia itu beliau sering juara satu. Suaranya bagus, indah, dan bacaannya bersanad, masya Allah. Itu masya Allah. Itu beliau penelitian tahfidz di sana ternyata dan masih di tempatnya Ustadz Bakhtiar Nasir dan banyak tempat yang lainnya. Kesimpulannya satu, bahwa cerdas bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran. Begitu. Masih banyak faktor-faktor yang lain yang dibutuhkan. Seperti tadi ceritanya, bakat apa? As-samt, ya, kemampuan untuk duduk dalam waktu yang lama, itu penting. Termasuk ada dorongan ini tadi yang saya baru ketahui, perfeksionis, al-ihsan, sempurna. Nah begitu ya sahabatku sekalian, maka ini yang kalau ada, ulangi, jika ada mayoritas spontan dan sering berulang, maka termasuk ego apa? Tinggi, bagus sekali, insya Allah. Maka cara pendekatannya bagaimana? Dengan banyak-banyak dilayani, masya Allah. Nah, cara melayaninya bagaimana? Detailnya dalam praktek. Nih, layani, ulangi. Tanpa syarat. Jalankan perintahnya. Tanpa syarat. Ya. Jaga rahasianya. Tanpa syarat. Jaga aibnya. Tanpa maafkan. Tanpa nggak ngeluh. Tanpa. Nah ini nanti sudah di luar kepala. Ini sebelum masuk itu harus sudah dihafal. Nanti layani, jalankan perintahnya, jaga rahasianya, jaga aibnya, maafkan dan dengan Allah. Ada 6. Silakan dilakukan, berikan tanpa syarat kepada mereka. Nah ini tugas kita, ya. Nah kalau pakai syarat bagaimana Ustadz? Ya,
baik, tapi baik untuk mengarahkan pada kebaikan. Nah, tapi tidak efektif, tidak mampu untuk menumbuhkan kecintaan murid kepada gurunya. Nah, ya oke takai syaratnya, nah gitu. Leknya ratulus, nah gitu kan. Nah, nganggo syarat, nah, bisa mengarahkan pada kebaikan dan itu baik. Tetapi yang bisa mengarahkan pada kecintaan adalah semua ini diberikan, pendekatan ini diberikan tanpa syarat. Oke. Kenapa orang-orang yang ego tinggi, yang karakternya unggul di ego tinggi, itu dia selalu pengen diginikan, gitu. Kenapa? Karena dia sering bikin ulah biasanya. Dia seringnya anak-anak itu yang ego tinggi kan sukanya kan berani. Dia senang merintah. PUBG, oke. Gimana kan? Usil juga. Nah, dia suka merintah. Nah, kalau anak saya tuh yang Fatih itu, Bi, coba ke sendok. Nah, gitu. Kalau perlu sebelum dia minta sendok, udah kita kasihkan. Nih, kamu butuh sendok kan? Gitu. Nah, gitu. Layani dulu. Karena baru proses, layani dia tanpa syarat. Nah, kemudian berikutnya, jalankan perintahnya ya tadi. Nah, dilayani, the best service adalah sebelum dia minta, kita sudah tahu, oh dia butuh sendok. Jalankan perintahnya, jangan jaim, jangan apa ya. Wah ini kan izah, saya guru. Masa saya menjalankan perintah murid? Udah, Nabi Muhammad SAW sama Thumamah yang mau membunuh dirinya, itu tidak hanya menjalankan perintahnya, bahkan melayaninya dengan setulus hati, ngasih makanan dan nyuapin langsung. Itu orang yang membunuh, mau membunuh Nabi SAW, karena dia belum tumbuh kesadaran. Sama anak-anak kita belum tumbuh kesadaran, maka kita jalankan perintahnya dulu. Nah, kemudian jaga rahasianya. Biasanya dia suka punya rahasia, Ustaz jangan ceritain ya, gitu ya. Kita jaga betul-betul. Sekali bocor, dia sangat benci dengan kita. Kemudian yang keempat, jaga aibnya. Kenapa dia senang? Karena sering bikin tadi usil. Anak yang ego tinggi itu sering bikin usil, sering bikin masalah. Ya. Atau disebut troublemaker. Nah, ada itu. Wah, ini lagi, mesti nanti gini. Wah, gitu. Nah, ya kan? Maka dia sering bikin ulah, maka kita jaga aibnya, jaga kekurangannya. Tidak disebarluaskan kepada teman halakohnya. Ya, ini penting. Kalau bicara kepada orang tuanya, jangan sampai Anda tahu dalam rangka apa, untuk menghadirkan solusi aja. Udah, tadi itu si Anda begini. Tapi jangan sampai ada anaknya. Kalau ada anaknya, wow, percaya sadah ini, oh, tahu sendiri nanti. Wah, ini kan dia berani. Wah, gitu. Nah, maka ini menjadi penting. Jaga aibnya. Kalau dia menjaga, ustadznya nggak bicara, ya Allah ya. Insya Allah. Dan orang tua lebih ketik. Umi, tolong jangan sampaikan kabar ini kepada Ananda. Karena ini bagian dari bahasa hati buat mereka. Buat dia. Nah, gitu. Kemudian maafkan. Tadi sama, sering bikin ulah dan usil. Maafkan dengan tulus. Ya. Nah, artinya dimaafkan itu apa? Ciri memaafkan gimana? Wis tak maafke. Itu sudah maafkan belum? Baru sebagian, lisannya saja. Wis tak maafke. Seperti ini ya. Gitu. Ya udah, tak maafkan. Nah, gitu kan. Itu belum memaafkan secara hati. Dia baru lisannya memaafkan. Kalau memaafkan secara penuh, totalitas, itu begini. Satu, hatinya lembut. Yang kedua, lisannya juga lembut. Iya Kak, Bunda maafkan. Nah, gitu. Bisa dirasakan? Hati belum masih kasar, itu begini. Ya udah, tak maafkan. Ya udah, dimaafin. Nah, gitu. Ini hatinya masih kasar. Tapi kalau kita bilang, iya, Bunda maafkan sayang. Nah, gitu. Paham? Nah, kemudian yang kedua, setelah dimaafkan secara lisan, jangan lupa ingat pada surah ini ya. Kalau tidak salah surah Al-Imran ayat 159 tentang peristiwa perang Uhud, di mana Nabi ketemu dengan orang yang dinasihati angel, dinasihati ngeyel, angel, gitu ya, susah, jangan turun, malah turun, gitu. Sehingga apa? Yang kemenangan sudah di depan mata berubah menjadi apa? Kekalahan. Bahkan Nabi terluka. Tidak hanya Nabi terluka, orang-orang terdekatnya Nabi SAW, termasuk pamannya Hamzah,
meninggal. Nah, wasilah tadi orang yang ngeyel. Nah, Nabi perasaan kira-kira gimana? Umumnya manusia gimana? Jengkel nggak? Parah nggak? Bocah gitu, ya kan? Tapi apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut kepada mereka. Begitu kata Allah. Jadi Nabi merespon dengan lemah lembut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau kamu berhati kasar, sampai dipanti-panti itu Nabi, kalau berhati kasar dan berlaku kasar, keras kepada mereka yang belum tumbuh kesadaran, apa yang terjadi? Lal faddu min haulik. Mereka akan menjauh dari sekeliling kamu. Anak kita akan benci sama kita. Ya, jadi mau nurut karena tertekan. Kalau dia nggak kuasa membalas, maka tugas kita adalah tidak demikian. Tugas kita adalah apa tadi? Berlemah lembut. Artinya di situ itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Ini. Pertama adalah perintahnya maafkan. Coba ulangi. Nah, tidak hanya dimaafkan tapi mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulangi apa? Ya, itu penting. Kalau sudah balik, ya. Tapi kalau belum balik, nggak dosa. Nggak usah perlu dimintakan maaf kepada Allah. Ya, dia nggak dosa. Yang ketiga, kalimatnya apa itu dalam ayat itu? Wasyawirhum fil amr. Apa itu? Bermusyawarahlah dengan mereka. Artinya apa? Musyawarah itu adalah kebaikan. Berarti setelah kalau memaafkan itu ada tiga harusnya. Dimaafkan secara lisan, kemudian mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuninya. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang dimaafkan. Nah, begitu. Maka kita kalau sudah maafkan ke murid, ya nggak apa-apa Kak. Nah, ini kan hatinya lembut, perkataannya juga lembut. Ya nggak apa-apa Kak. Nah, terus habis itu apa? Karena dia nggak dosa, nggak perlu kita mintakan ampun. Tinggal kita setelah ini berbuat baik kepadanya. Nah, tiba-tiba buat kakak, ada apa Ustazah? Enggak, karena Ustazah sayang sama kakak. Wah, Masya Allah. Jadi tulus, tidak mengharap sesuatu dari muridnya. Itu namanya tulus. Tambah ikhlas. Apa itu? Mengharap ridha Allah. Maka tidak hanya ketenangan dalam pendidikan, tapi yang muncul adalah kebahagiaan dalam pendidikan. Maka kalau Mas Baik kemudian ada muadzib stres dengan perilaku muridnya, berarti dia belum memahami ilmunya. Wah, stres aku taruh murid kayak gitu ya. Sepi meneh gitu ya. Mas bikin ulah gitu. Nah, maka sahabat sekalian, ada rumus yang perlu kita pahami nanti di akhir, bagaimana kita berakhlak dalam pendidikan, kemudian tulus dalam mendidik sehingga muncul ketenangan dalam pendidikan. Dan ketenangan yang dibalut dengan keikhlasan akan membuahkan kebahagiaan. Nah, sehingga adanya bahagia dan bahagia. Nanti di akhir kita simpulkan. Ini semuanya sudah dan tanpa ngeluh. Ulangi apa? Tidak ngeluh. Ya. Gitu penting ya. Tadi kadang-kadang sering ngeluh. Kayak meneh. Nah, itu. Walaupun nggak didengar oleh dia, tapi keluhan ini pertanda bahwasanya kita ada yang belum paham cara meresponnya. Maka nanti kita akan pahami di akhir insya Allah. Baik itu ya. Satu ulangi apa? Ya. Nih, jalankan perintahnya. Jaga rahasianya. Jaga aibnya. Maafkan dan nggak ngeluh. Oke. Sudah, nanti semuanya akan dikasih. Dan nanti PR-nya untuk dihafalkan. Karena kalau ilmu tidak diikat, dia susah untuk dipraktekkan. Nah, maka harus dihafal dulu, setelah diikat, baru kemudian praktek, agar bermanfaat. Kalau nggak dipraktekkan, ya tidak ada perubahan. Tidak ada pertolongan Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau misalnya juga itu gimana? Ya, betul, Masya Allah. Betul, iya, ini terbaik. Ya. Jadi kalau gurunya ego tinggi, memang hal ini berat. Gitu. Yang penting, minimal bisa melakukan ini. Tidak harus excellent, tidak harus yang terbaik, minimal bisa. Nah,
Artinya